Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan saya Perawat Agusta yang sedang dinas di rumah sakit ini. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kemenkes Semarang yang bertugas untuk merawat Bu selama 2 minggu ke depan ya Bu. Ya, Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa Bu nama lengkapnya Bu? Bu Safina Nurhanifati. Ibu lebih suka dipanggil siapa? Safina. Baik Ibu Safina, saya telah membaca data Ibu di rumah sakit ini. Diagnosanya yaitu Ibu terkena halusinasi pendengaran ya Bu. Seperti ada orang yang mengejek di telinga Ibu, padahal orang itu tidak nyata ya Bu. Ya, Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab? tersedia. Nanti menjawabnya jujur saja ya Bu, jangan ada yang ditutup-tutupin. Baik Bu, yang pertama, seberapa sering Ibu mendengar suara-suara itu Bu? Sangat sering. Kemudian berapa lama suara yang Ibu dengar itu berlangsung? Apakah dalam hitungan menit atau jam atau detik Bu? Jam. Baik Bu, berarti sangat lama ya Bu. Kemudian dari mana suara-suara itu terdengar Bu? Apakah dari dalam diri Bu atau dari luar Bu? Dari luar. Dari luar ya Bu. Iya. Baik. Berikutnya, seberapa keras suara yang Ibu dengar Bu? Apakah sangat keras atau hanya berbisik-bisik seperti itu Bu? Sangat keras seperti berteriak. Gitu Bu. Selanjutnya, apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar Bu? Dari luar menurut saya. Kemudian seberapa sering sih suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif Bu? Sangat sering. Sangat sering ya Bu. Suaranya itu berarti selalu negatif, selalu jelek gitu ya Bu di telinga Ibu. Jelas. Baik Bu, kalau boleh tahu apa isi suara itu Bu yang Ibu dengar? Isinya itu seperti melukai diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Sangat berbahaya itu Bu. Selanjutnya, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman dengan suara-suara tersebut Bu? Tidak nyaman sekali. Seberapa besar tidak nyamannya itu Bu kalau boleh tahu? 100%. Sangat tidak nyaman sekali Bu. Iya. Selanjutnya, seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara itu mengganggu kehidupan Ibu dalam menjalani aktivitas sehari-hari Bu? Apakah sangat mengganggu sampai Ibu tidak bisa beraktivitas seperti itu Bu? Apakah hanya gangguan kecil? Sangat mengganggu saat untuk beraktivitas. Baik, untuk pertanyaan terakhir, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara itu Bu? Apakah Ibu sudah bisa untuk mengendalikannya? Belum. Belum bisa ya Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi dengan cara menghadir ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Kita akan berbincang-bincang sekitar 15 menit ya Bu. Untuk tempatnya mau di mana Bu? Apakah di sini saja Bu? Iya, boleh. Baik, jadi langsung kita mulai saja ya Bu. Apakah Ibu sudah tahu apa pengertiannya dari mengontrol halusinasi dengan cara menghadir Bu? Belum. Baik Bu, saya akan jelaskan dulu pengertiannya. Pengertiannya yaitu mengontrol halusinasi dengan cara memarahi suara itu atau menolak dengan tegas Bu. Jadi Ibu bisa lebih bisa mengendalikan suara-suara itu agar tidak muncul seperti itu Bu. Kalau tujuannya sudah tahu belum Bu? Belum. Jadi tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa, Ibu bisa menguasai diri sendiri atau bahkan suara itu agar halusinasi bisa berkurang Bu, agar Ibu bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak Bu. Mungkin hal yang perlu dipersiapkan yaitu kesiapan diri. Apakah Ibu siap? Sudah siap. Kemudian ruangan yang nyaman ya Bu. Nah, kemudian cara melakukannya saya akan mencontohkan terlebih dahulu, nanti Ibu bisa ulangi ya Bu. Caranya, jika suara-suara itu muncul, Ibu bisa memarahi suara itu sambil berkata, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Coba Ibu sekalian praktekkan dulu. Pergi, saya tidak mau dengar, itu suara palsu. Bagus sekali ya Bu. Ibu bisa katakan itu jika suara-suara itu muncul di telinga Ibu, atau Ibu merasa tidak nyaman seperti itu Bu. Jika Ibu sedang dalam keramaian, Ibu bisa ucapkan itu dalam hati saja ya Bu. Ibu tidak usah berteriak. Tapi jika Ibu sedang sendiri,
Ibu boleh berteriak atau bahkan memarahi suara itu dengan tegas dengan cara yang tadi kita ajarkan Bu. Baik Bu, apakah sudah paham Bu? Sudah. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan ini Bu? Apakah lebih nyaman? Ya, nyaman. Baik. Jika seperti itu Ibu masih ingat tidak Bu pengertian kemudian tujuan dan juga cara melakukannya Bu? Bagus sekali Bu. Jika Ibu mendengar suara-suara tadi muncul di telinga Ibu bisa lakukan cara yang tadi kita latih ya Bu. Bagaimana kalau kita masukkan latihan tadi ke dalam jadwal harian Ibu? Oke Bu, mau Bu? Boleh. Bagus Bu, kalau begitu Ibu bisa melakukan tindakan tadi jika Ibu merasa ada yang mengganggu di telinga Ibu, seperti ada yang membisiki atau mengejek, Ibu bisa lakukan cara tadi 3 kali sehari ya Bu. Baik Bu, untuk besok saya akan kembali lagi untuk menemui Ibu, kita akan berlatih untuk cara yang selanjutnya. Untuk waktunya mau jam berapa Bu? Jam 9 saja Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, untuk kita berbincang mungkin 15 menit saja Bu, seperti hari ini. Kemudian tempatnya jika di sini lagi bagaimana Bu? Ya, di sini aja. Baik Bu, kalau sudah cukup saya izin pamit dulu ya Bu.